Belasan ruko dan rumah warga di Jalan Poros Kelurahan Sudiang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Diduga api berasal dari sambungan pendek arus listrik. Lima belas ruko dan sejumlah rumah warga di Jalan Poros Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Kencangnya angin membuat api merembet ke bangunan yang ada di sekitar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api dengan dibantu warga. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, sebagian warga berusaha membantu menyelamatkan harta benda milik korban kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini karena api tiba-tiba membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat sambungan pendek arus listrik. Setelah berhasil dipadamkan, petugas kemudian mendata 15 bangunan rumah dan toko yang rusak usai dilalap si jago merah. Polisi pun masih menyelidiki kebakaran ini. Jadi sementara ini kita masih mengklarifikasi. Jadi ini ada ruko, ada rumah. Jadi depan ini ada deretan ruko untuk penjualan, yang belakang ada rumah. Total dari informasi awal ada 15 ruko dan rumah. Tapi kita sementara untuk memastikan berapa jumlahnya masih kita lakukan perhitungan. Demikian. Kalau penyebabnya apa? Ya, demikian siang ini akan kita datangkan Inavis untuk sementara akan melakukan pendinginan. Untuk penyebab utama kita belum ketahui, tapi Ratusan warga mengagalkan eksekusi kantor Desa Gunung Sari, Lombok Barat. Mereka mengadang alat berat hingga akhirnya ditarik mundur eksekutor. Bukan negosiasi, kejelasan penukar gulingan, silakan eksekusi. Ratusan warga dari 6 dusun di Desa Gunung Sari, Lombok Barat memprotes penggusuran kantor Desa Gunung Sari. Warga kompak menghadang lalu mengusir alat berat. Situasi sempat memanas antara warga dengan petugas yang akan mengeksekusi. Warga menolak eksekusi ini karena merasa hak-hak mereka terzalimi. Lalu ke depan apa upaya yang akan ditempuh? Ya, kita siapkan untuk PK. PK ya? Ya, akan PK, akan bukti, karena kita dapatkan satu Apa novum atau bukti baru yang Pak ada? sertifikat nih Haji Zohri sendiri yang mengatakan batasnya itu utaranya tanah Korsel. Ini lokasi. Kalau terkait tukar guling dulu di mana lokasi? Lokasinya ada di Lecco. Untuk menghindari bentrokan alat berat, akhirnya ditarik kembali. Demikian pula aparat yang mengawal eksekusi tersebut langsung meninggalkan lokasi. Eksekusi kantor desa diprotes warga lantaran telah ada tukar guling antara pihak penggugat Haji Zuhdi CS dengan pemerintah Desa Gunung Sari pada tahun 1960 silam. Namun terjadi persengketaan dan pengadilan memenangkan Haji Zuhdi CS. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan pemuda ditangkap karena terlibat balap liar di Jalan Raya Nontol Antasari, Jakarta. Para pelaku dihukum dengan menuntun sepeda motor sejauh 4 km ke Mapolres Jakarta Selatan. Puluhan pemuda diamankan tim Eagle One Polres Metro Jakarta Selatan saat patroli di kawasan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta. Para pemuda ditangkap karena nekat menggelar balap liar di masa PPKM.
Polisi menghukum para pemuda ini dengan menuntun sepeda motornya sejauh 4 km ke Mapolres Jakarta Selatan. Puluhan pemuda sengaja datang ke kawasan Antasari untuk balap liar. Ada 14 motor yang diamankan dalam patroli. Di atas layang nontol, tepatnya di Antasari, itu terjadi aksi balap liar. Kemudian kita merespon laporan tersebut, langsung menuju TKP. Dan benar. Polisi memberi sanksi tilang kepada para pemuda ini. Usai didata, mereka diminta kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita tertabrak kereta api usai asik berselfie di tengah rel. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dalam perjalanan. Video amatir warga ini merekam saat seorang wanita tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cikudapate, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Awalnya, sekelompok ibu-ibu ini asik bersuah foto di tengah rel. Namun saat akan menyeberang, salah satu wanita tersambar bagian depan kereta yang melintas. Korban langsung dievakuasi oleh warga. Namun naas, korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Mungkin karena musik terlalu keras, para warga udah berteriak ke si ibu, awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat, akhirnya ya kena kereta itu. Sangat disayangkan, masih banyak warga yang kerap beraktivitas di lokasi yang bukan peruntukannya. Rel, jembatan, dan terowongan kereta api merupakan lokasi yang terlarang bagi warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membunuh korban hanya gara-gara tersinggung disebut bau badan. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan yang mayatnya ditemukan di salah satu kamar hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Korban dan pelaku diketahui tidak memiliki hubungan sebelumnya. Keduanya bertemu di kamar hotel setelah berhubungan melalui aplikasi. Polisi mengungkap motif pelaku membunuh korban karena tersinggung disebut bau badan. Adapun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau dan kotor. Sebelumnya, jasad wanita ditemukan di lantai 1 kamar sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta, Sabtu lalu. Terduga pelaku diamankan polisi dari kediamannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu dini hari. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Pandu Priyo Aji, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang pria di desa Tanjung Dalam, Bengkulu Utara. Korban ditusuk oleh istrinya sendiri dengan pisau di bagian wajah. Pria berusia 41 tahun ini harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah kritis akibat penusukan yang ia alami. Korban ditusuk oleh istrinya sendiri di bagian wajah hingga tembus ke bagian rahang. Selain luka pada bagian mulut dan rahang, korban juga menderita luka pada bagian leher. Segera dilakukan tindakan emergensi oleh dokter spesialis bedah kami, Dr. Spaka Ginting. Alhamdulillah operasinya berhasil, pisaunya sudah dikeluarkan. Sekarang kondisi pasien sadar, sedang dirawat di serum. Diduga peristiwa penusukan ini bermula dari cekcok masalah rumah tangga. Kalau ini tadi istrinya sendiri sih udah mengakui ada ribut kecil dengan suaminya. Oh iya, jadi sang istri itu belum tahu entah itu memang sengaja atau seperti apa, kita belum tahu. Meski telah diamankan, pelaku yang berusia 18 tahun hingga saat ini belum dapat dimintai keterangan. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Rokan, Hulu Riau membunuh suaminya. Pelaku kesal karena sering dipukuli dan dituduh selingkuh. Guru sekolah dasar di Dusun Kasikan, Kabupaten Rokan, Hulu Riau ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh suaminya. Pelaku kesal karena suaminya sering memukuli dan menuduhnya berselingkuh. Bahkan korban menyiapkan parang di kamar untuk mengancam istri. Pembunuhan terjadi Jumat lalu saat keduanya bertengkar.
Pelaku yang kesal mengambil parang dan membunuh korban. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku spontan membunuh karena melihat parang ada di dalam kamar. Ibu ini serang mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Karena suami terlalu cemburu terhadap istrinya. Jadi korban ini memang sebelumnya 2 hari, si korban ini telah menyiapkan parang itu di kamar dan akan dijadikan untuk membunuh si istrinya ini. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Tandun dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Rokan Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Khusus cewek. Bocah korban penganiayaan orang tua akibat pesugihan jalani operasi mata. Sementara itu polisi tetapkan paman dan kakek korban sebagai tersangka. Bocah korban penganiayaan yang mengalami luka di mata kanan menjalani operasi mata di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka robek 360 derajat pada matanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya untuk pesugihan. Dan alhamdulillah kita dapat korneanya masih bagus, utuh, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu hanya bagian putih mata, ya. Kalau kita lihat ini namanya konjungtiva dan sklera itu 360 derajat robek. Insya Allah kita berharap bisa sembuh kembali dan anak ini bisa normal kelihatannya seperti sedia kala. Sementara itu, paman dan kakek bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya menjalani penahanan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan. 4 terduga pelaku telah diamankan. 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan, yaitu paman korban dan kakek korban. Sementara ibu dan ayah korban masih menjalani pemeriksaan kejiwaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Minggu kedua penerapan uji coba sekolah tatap muka SDN 08 Kenari Pagi Jakarta tertib menerapkan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.